Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Rabu malam, semua karena kemurahan Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk ibadah kita Rabu malam ini, saya ambil dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Mestinya dari ayat 11, tapi saya ambil dari ayat 21 saja sampai ayat 26. Yohanes pasal 4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu cerita yang menarik. Demikian. Pada suatu hari, si Polan sedang sibuk di rumahnya. Dengan lampu senter, dia mencari-cari sesuatu. Di kolong tempat tidur, di bawah meja, di bawah lemari, di balik bufet. Sedang sibuk mencari-cari sesuatu itu, seorang rekannya datang. Dia heran melihat tingkah laku si Polan itu. Lalu bertanya, "Hai Polan, sedang apa kau?" Polan menjawab, "Oh, aku sedang mencari Tuhan." "Mencari Tuhan?" tanya temannya makin heran. "Iya, tadi Tuhan aku taruh di atas lemari, sekarang hilang. Barangkali jatuh, jadi aku mencarinya." Lalu temannya katakan, "Oh pantas Tuhan hilang, karena dia hanya kau letakkan di atas lemari." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Polan kehilangan Tuhannya, karena Tuhannya hanya diletakkan di atas lemari. Sekarang bagaimana dengan saudara-saudara? Di mana saudara tempatkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan saudara? Di dalam hati, atau di atas lemari seperti si Polan, atau di kolong tempat tidur, di dalam tas, di mana? Hati-hatilah saudara-saudara, kalau kita salah menempatkan Tuhan dalam hidup kita, Ia dapat hilang, Ia dapat lenyap dari kehidupan kita. Juga kalau kita salah dalam beribadah dan menyembah Tuhan, Tuhan pun bisa hilang dari kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita tadi, Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria tentang penyembahan kepada Allah. Dalam ayat 20, Yohanes 4, perempuan itu berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Artinya, dari dulu sampai sekarang, orang Samaria menyembah kepada Allah di atas gunung itu. Itu adalah gunung Gerisim. Atau di atas gunung Gerisim itu orang Samaria bisa bertemu Allah. Dan di luar gunung itu Allah tidak ada dan Allah tidak bisa ditemui. Sementara orang Yahudi beranggapan lain, bahwa menyembah Allah yang benar itu harus di Yerusalem. Di luar Yerusalem penyembahan kepada Allah itu dianggap kurang lengkap dan kurang sempurna. Itu sebabnya pada waktu-waktu tertentu orang-orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan menyembah Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah kedua pandangan tersebut? Benarkah pandangan bahwa menyembah Allah dengan benar itu hanya di atas gunung di Samaria? Atau benarkah pandangan bahwa menyembah Allah dengan benar itu harus di Yerusalem? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri menjawab di ayat 21. "Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ini artinya Allah itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh tempat dan ruang. Di mana-mana Allah ada dan di mana-mana manusia bisa beribadah dan menyembah Allah. Memang ada tempat-tempat yang khusus yang digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Namun itu bukan berarti di luar tempat-tempat ibadah itu Allah tidak ada dan tidak bisa disembah. Allah adalah Allah yang tak terbatas kehadirannya dan kuasanya. Jangan kita mencoba membatasi kekudusan dan kebesaran Allah. Kalau kita saat ini beribadah di rumah masing-masing karena pandemi,
di sana juga Allah ada. Allah tidak hanya ada di gedung gereja dan tempat-tempat ibadah. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan tidak benar cara menyembah Allah hanya di atas gunung di Samaria atau di Yerusalem, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara menyembah Allah dengan benar itu? Kembali Tuhan Yesus menjawab, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Nah, di sini banyak orang Kristen yang jatuh. Banyak orang Kristen yang tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang Kristen yang kalau ke gereja bukan mencari Tuhan, tapi mencari keuntungan pribadi. Banyak orang Kristen kalau memberikan persembahan, dukungan untuk gereja bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi hanya pamer kemampuan. Banyak orang Kristen yang kalau berdoa bukan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, tapi malah memaksa Tuhan memenuhi kehendaknya. Banyak orang Kristen yang mengaku pelayan Tuhan, tapi kenyataannya Tuhan yang mereka jadikan pelayan mereka. Juga banyak orang Kristen yang hanya pintar berbicara baik, tapi praktek hidupnya sangat bertentangan dari bicaranya itu, alias munafik. Pernah ada seorang pendeta berkhotbah dalam suatu ibadah, dan istri pendeta itu juga hadir dalam ibadah itu. Dalam khotbahnya antara lain si pendeta berkata, para suami Kristen tidak boleh menganiaya istrinya. Para suami Kristen tidak boleh menyakiti istrinya. Istri itu harus dikasihi, bukan dipukuli. Dan Tuhan sangat menentang kepada suami-suami yang berlaku kejam kepada istrinya. Dan seterusnya. Selesai ibadah, pendeta itu pulang ke rumah dengan istrinya. Di tengah jalan, si istri berkata kepada si pendeta, Pak, coba apa yang kamu khotbahkan tadi, kamu praktekkan di rumah. Jadi jelas si pendeta ini cuma tahu mengkhotbahkan tapi tidak tahu melaksanakan, alias munafik. Nah, saudara, bagaimana mungkin orang Kristen yang seperti ini bisa berkenan kepada Allah? Bagaimana mungkin orang-orang Kristen yang tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bisa diterima Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sudah saya katakan di depan bahwa Allah dapat hilang dari kehidupan kita kalau kita salah dalam menyembahnya. Oh, betapa banyak di antara kita yang kehilangan Allah karena kita salah menyembah Dia. Kita mungkin sudah rajin beribadah. Kita mungkin sudah setia menyembah Allah. Namun apa artinya itu kalau hidup kita jauh dari kebenaran? Jangan lupa, saudara-saudara, bahwa menyembah Allah itu harus dalam roh dan kebenaran. Percuma menyembah Allah kalau hidup kita masih tidak benar. Percuma kita beribadah kalau hidup kita selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Mungkin kita merasa marah kalau dikatakan hidup kita dan diri kita tidak benar. Sebab kita merasa selama ini diri kita benar, bahkan mungkin yang paling benar. Tapi setelah kita bercermin pada firman Tuhan, masih beranikah kita mengklaim diri yang paling benar, yang paling baik, yang paling suci? Oh Bapak, Ibu, Saudara, barangkali kita memang bukan seorang pembunuh, ya. Tapi bukankah sering kita menusuk hati saudara kita dengan kata-kata kita yang tajam dan pedas? Barangkali kita bukan seorang penipu, tapi bukankah sering kita melalaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita? Barangkali kita bukan seorang penyembah berhala, tapi bukankah sering kita lebih mengutamakan harta atau jabatan kita, atau karir kita, atau hobi kita daripada mengutamakan Tuhan? Ini sama dengan menyembah berhala dalam wujud hobi atau harta atau karir. Atau barangkali kita bukan seorang bandit yang kejam, tapi betapa sering kita sudah berlaku kejam kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita,
atau kepada pembantu rumah tangga kita. Jika memang demikian keadaan kita harus bertobat dan merubahnya, saudara-saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran Allah, agar kita berkenan kepada Allah, dan agar kita jangan sampai kehilangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi juga ada hal yang menarik, yaitu Yesus orang Yahudi bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di daerah Samaria. Ini adalah suatu hal yang unik, sesuatu yang langka, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan orang Yahudi atau orang Yahudi palsu. Mengapa? Karena orang Samaria adalah keturunan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Maka orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai kafir dalam tanda kutip, atau orang yang hina. Apabila orang Yahudi di Yudea akan ke Galilea di utara dan harus melewati daerah Samaria, mereka akan berjalan memutar. Mereka tidak mau berjalan memasuki dan melewati daerah Samaria, sebab itu daerah orang yang hina bagi orang Yahudi. Tapi ternyata Yesus tidak demikian. Yesus berjalan terus memasuki daerah Samaria. Ini artinya apa? Ini arti Yesus keluar dari dunianya. Keluar dari dunia Yahudi. Yesus keluar melewati batas-batas lingkungannya yang biasa dan pergi ke daerah asing, daerah Samaria. Bapak, Ibu, saudara, setiap orang, termasuk saudara dan saya, punya dunia, punya lingkungannya sendiri. Dunia kita pribadi yang begitu akrab dan membawa kita ke rasa nyaman. Juga setiap suku punya dunianya sendiri. Apakah itu suku Batak, suku Jawa, suku Ambon, suku Manado, dan lain-lain. Juga setiap golongan memiliki dunianya sendiri. Ataupun setiap agama punya dunianya masing-masing. Baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Dan dunia itu begitu dekat, begitu akrab bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Sekali lagi, dunianya itu memberi rasa aman dan nyaman. Sedangkan di luar dunia itu penuh dengan ancaman dan rasa tidak aman, tidak nyaman. Itu sebabnya banyak orang yang enggan keluar dari dunianya, keluar dari lingkungannya, keluar dari zona nyamannya. Tapi Yesus keluar dari dunianya, masuk ke dunia Samaria. Mengapa? Di sini Yesus mau mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu bukan cuma untuk orang kita sendiri. Bahwa kasih Allah itu pun ditujukan bagi sesama kita. Dan yang disebut sesama kita bukan hanya orang dalam dunia kita, tapi juga orang luar dunia kita. Bapak, Ibu, saudara, betapa sering kita enggan melangkah keluar dari dunia kita, dari lingkungan kita, dalam menyatakan kasih Allah. Kita hanya sibuk, repot dengan urusan di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, dalam dunia kita, dalam persekutuan kita. Padahal di luar sana, ada begitu banyak orang menjerit, memohon perhatian dan belas kasihan, tetapi kita tidak peduli. Saudara, kita tidak boleh bersikap demikian. Sebaliknya kita harus mencontoh sikap Yesus. Yesus rela keluar dari dunianya untuk memperhatikan dan menaruh belas kasihan kepada seorang perempuan asing Samaria. Bulan Juni ini adalah bulan Pelkes untuk GPIB. Bulan Pelkes ini juga mengingatkan dan menyadarkan kita untuk kita juga mau keluar dari dunia kita, dari lingkungan gereja kita, dari tempat kita yang nyaman dan aman. Peduli kepada daerah-daerah pos Pelkes, hamba-hamba Tuhan di sana, umat Tuhan di sana. Kita bisa menolong, membantu mereka dengan apa yang kita bisa buat. Bahkan juga di tengah pandemi COVID-19.
Kita diminta untuk keluar, peduli, membantu mereka yang terpapar, juga membantu mereka, menopang mereka yang berada di garis depan menangani pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada seorang pendeta gereja Metodis di Inggris bernama William Booth. Dia melihat banyak orang miskin, orang sakit, orang terlantar di luar gereja pada waktu itu. Dan gereja tidak berbuat apa-apa untuk menolong dan melayani mereka. Maka William Booth lalu keluar dari gerejanya, dari dunianya, keluar dari zona nyamannya untuk melayani orang-orang Kristen dan terlantar itu. Banyak orang yang mendukung dan menjadi pengikut gerakan penginjilan William Booth. Pada tahun 1865, gerakan penginjilan William Booth lalu diberi nama The Salvation Army, atau di Indonesia itu disebut Bala Keselamatan, yang diawali dengan mendirikan misi bagi orang miskin di London Timur dari sebuah tenda sederhana. Gerakan Bala Keselamatan akhirnya menjadi gereja Bala Keselamatan yang bertujuan menyampaikan Injil dalam kata dan perbuatan kepada semua orang, khususnya kepada mereka yang miskin, yang susah, dan yang terabaikan. Mari saudara, kita meneladani Yesus dan juga William Booth. Kita mau keluar dari dunia kita, dari zona nyaman kita untuk menolong mereka yang susah dan menderita. Sekali lagi, terlebih di bulan Pelkes saat ini dan di tengah pandemi COVID-19 sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah saudara ingin berkenan kepada Allah? Kalau ingin, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Hiduplah selalu menurut kehendak Allah, dan jangan lupa menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Jangan sampai terlambat, saudara-saudara. Jangan sampai Allah hilang dari kehidupan saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau ingatkan kami agar senantiasa menyembah Allah dalam roh dan juga dalam kebenaran, supaya kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Selain itu, Engkau juga ingatkan kami untuk kami mau keluar dari zona nyaman kami, keluar dari dunia dan lingkungan kami, untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti Yesus yang keluar dari dunia Yahudi masuk ke daerah Samaria untuk memberikan perhatian kasih kepada seorang perempuan Samaria. Terlebih pada saat ini, bulan Juni adalah bulan Pelkes GPIB, Engkau ingatkan kami untuk peduli kepada daerah-daerah pos Pelkes GPIB, bahkan kepada masyarakat di sekitarnya. Kami boleh membantu sebagaimana yang kami bisa lakukan, menjadi berkat bagi sesama dan orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Juga masa pandemi COVID-19 ini, kami juga boleh mengulurkan tangan, memberikan dukungan, bantuan kepada mereka yang terdampak COVID-19, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Kami juga bisa membantu mendukung mereka yang berada di garis depan dalam menangani COVID-19 ini. Bapa di sorga, tolong kami menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja. Engkau terus berkati diri kami, keluarga kami, kehidupan kami sehari-hari. Engkau cukupi, Engkau berikan hari depan yang cerah, berikan kesehatan yang terbaik, lindungi kami dari segala bahaya termasuk ancaman tertular virus corona. Bagi saudara-saudara kami, sesama kami, yang sudah terpapar virus corona, kami mohon juga pertolongan Tuhan, memberi kepulihan, kesembuhan, dan kesehatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala upaya
pengobatan yang dijalani Engkau berkati, menjadi sarana pertolongan-Mu. Bahkan untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara yang mengalami duka cita, karena orang yang mereka kasihi Engkau panggil pulang, termasuk karena virus corona. Engkau hibur, Engkau topang, Engkau kuatkan mereka. Pakai kami umat-Mu juga menjadi alat penghiburan Tuhan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, juga pelayanan gereja-Mu, khususnya GPIB Immanuel Batam, lebih khusus lagi yang terlibat langsung dalam segala pelayanan, antara lain rekan-rekan pendeta, pelaksana harian majelis jemaat, juga semua penatua diaken, pengurus pelkat komisi, termasuk tim multimedia, juga karyawan kantor majelis jemaat. Engkau pelihara dan pakai terus mereka menjadi alat Tuhan di masa mendatang. Kami menyerahkan diri kami, bahkan doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong kami yang setia, sumber hidup dan berkat kami. Amin.